Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, pria yang satu ini bukan lagi sosok yang asing di layar kaca. Selain profesinya sebagai pengacara yang kerap menangani sejumlah kasus selebriti tanah air, ia juga pernah membina rumah tangga dengan artis Kalina Oktarani, namun berakhir kandas. Kini, Insang telah kembali menemukan tambatan hatinya yang baru. Lantas siapa wanita yang berhasil meluluhlantahkan hatinya? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari sang pengacara ternama Insang Nasruddin dengan istri tercinta Firda Zahra dalam Love Story. Viewers, Insang merupakan salah satu pengacara yang kerap mendampingi beberapa artis, publik figur juga politikus terkenal dalam menyelesaikan masalahnya. Hampir setiap hari ia disibukkan dengan berbagai kasus dan sidang yang ditanganinya. Dan seperti apa aktivitas pria lulusan Universitas Jayabaya ini saat berada di kantornya di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan? Berikut liputannya. Ya pemirsa, ini situasi kantor aku dengan desainnya seperti ini. Kemudian memang aku juga hobi dengan lukisan, jadi di kantor ini aku sengaja memang selalu memposisikan berbagai macam lukisan. Sebenarnya lukisannya ini tidak ada yang secara spesifik, tapi pada prinsipnya aku setiap lukisan yang aku sering lihat, kemudian ada ketertarikan khusus. Kemudian beberapa wilayah juga aku dapatnya juga dari beberapa wilayah kayak Bandung, Jawa, itulah semua kadang-kadang aku mengejar, bahkan aku menempatkan semua di sisi ruangan ini semuanya adalah lukisan-lukisan. Sebenarnya nggak ada hal yang sangat spesial hanya karena hobi. Nggak ada lukisan ini, ada lukisan singa, kemudian Godfather sih kenapa saya pasang Godfather itu lebih kepada profil Don Corleone-nya. Kemudian ini juga nih, ini cukup jauh juga saya ambil, ini lukisan tua ya. Lukisan tua, pada saat itu saya ngambil sedikit historinya. Memang saya selalu mengambil sama si pelukisnya, tapi ini nggak dijual bang. Iya, justru yang kalau dijual bagi saya biasa. Yang tidak dijual itu tidak punya nilai. Kira-kira begitu biar saya. Ya pemirsa, beginilah pekerjaan aku. Rutinitasnya setiap harinya seperti ini dengan berkas-berkas perkara semuanya. Di profesi advokat ini memang terkadang membutuhkan waktu yang cukup panjang, kemudian penuh dengan ketegangan. Tapi alhamdulillahnya aku jalanin sebagai hobi, sehingga semuanya aku bisa menemukan bahwa ternyata membantu bagi masyarakat atau siapapun untuk menemukan keadilannya itu adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang tidak bisa diukur oleh finansial. Dan berbagai macam perkara yang sudah aku tanganin, sudah aku selesaikan, baik dari public figure, kemudian pejabat, kemudian masyarakat biasa pun juga banyak banget. Itulah yang menjadi hari-hari menjadi rutinitas yang sudah bertahun-tahun ini saya jalanin. Kemudian juga bahwa kesempatan dengan keluarga itu saya bisa lakukan di posisi hari Sabtu dan Minggu, bahwa itulah quality time dengan keluarga, dan Senin sampai Jumat quality time dengan profesi. Kira-kira seperti itu pemirsa ya.
di sela-sela waktu makan siangnya, secara tiba-tiba sang istri datang menemuinya untuk mengajak lunch bersama. Seperti apa keharmonisan pasangan beda profesi ini? Sayang, udah waktunya makan siang nih, kita makan bareng yuk. Mau makan di mana? Depan. Udah ada? Udah. Wah, alhamdulillah banget nih. Siang-siang didatangin istri, diajak makan pula. Oh iya sih, terima kasih banget ya. Oke, di depan ya. Ya, pemirsa, aktivitas pengacara nih kalau lagi di kantor, ya seperti ini nih. Kadang makan sampai telat, bahkan kadang makan itu diingatin oleh istri karena kesibukan. Dan alhamdulillah hari ini istri datang, sempet-sempetin waktu untuk bawain makanan. Ayo kita makan bareng ya. Oke, thank you. Ya viewers, usai menemani sang suami menyantap makan siangnya, sejoli ini kemudian flashback menceritakan awal mula perkenalan keduanya yang terjadi di tahun 2021 lalu. Berikut kisah lengkapnya di Love Story. Firda ini kerja di satu perusahaan. Perusahaannya ini pada saat itu ada sedikit masalah hukum. Akulah yang turun sebagai lawyer yang membantu perusahaan tersebut. Pada saat meeting bersama-sama, aku lihat sosoknya dia. Pada saat itu aku laki-laki yang single, ya kan? Aku lihat, boleh juga nih. Aku udah mulai cari tahu di sela-sela selesai meeting, karena kan aku bolak-balik ke perusahaan itu kan. Ada beberapa advice yang aku harus berikan secara hukum. Ya aku tukar-tukar nomor handphone. Berjalan persoalan tersebut aku selesaikan tuntas. Kemudian ya aku jalin hubungan sama Firda, mulai komunikasi, ajak jalan. Aku kan pada saat tinggal di Jakarta. Jadi bisa dalam 1 minggu sekali ke Bandung. Itulah. Ketemu sampai ya Sabtu Minggu kadang aku di Bandung. Jadi itu terus rutinitas aku. Pada saat itu sekitar di tahun 2021-an nih. 2021 akhir tahun. Sejak pertama kali bertemu, Insang rupanya sudah menaruh hati terhadap Firda. Namun berbeda dengan Firda, ia mengaku saat bertemu Insang belum memiliki rasa apa-apa. Awalnya sih biasa aja, karena kan udah tahu juga siapa. Jadi awalnya itu ya seiring berjalannya waktu aja, karena dianya deketin. Oke, mulai Ya tapi aja. mau juga kan, mau juga. Oh, Ya, kan ada iya seorang sih. laki-laki ya. Ada laki-laki yang yang oke nih ya kan. Limited edition nih ya kan, itu dia. Kayak diri banget kan. Sejak awal pendekatan, pria 42 tahun itu sudah menjelaskan secara jujur siapa ia sebenarnya. Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menyatakan keseriusannya terhadap wanita asal Bandung tersebut. Aku fair-fairan sama dia. Aku udah pernah menikah. Dan pernikahan aku gagal, aku sampaikan. Pernikahan aku gagal, aku ini bajingan. Tapi kalau kamu mau serius sama aku jalani. Aku janji, aku pastikan aku insaf. Itu omongan itu yang sederhana itu aku sampaikan sama dia. Ya kan? Jawabannya pada saat itu nggak bisa ngejawab. Cara ngejawabnya dengan cara yang bibirnya agak gemetaran, tangan agak gemetaran, gitu. Udah nggak percaya kan sebelum. Jadi aku nggak tahu apakah itu sebuah jawaban yes atau jawaban tidak. Tapi pada saat itu kalau aku nilai penuh dengan grogi, kira-kira seperti itu. Kadangkala ya sebagai laki-laki yang pada saat itu single memberikan inilah sedikit. Udah nanti kamu untuk berkas-berkasnya kamu datang aja langsung ketemu sama saya. Padahal modus, iya kan modus. Kalau kan polos-polos, oh iya. Pada saat itu kan, kayak seperti itulah. Jalan komunikasi,
begitu memutuskan untuk lebih serius ke jenjang pernikahan, karena aku juga memang udah beberapa kali gagal dalam sebuah pernikahan, sehingga aku pikir bahwa Iskemén aku pingin yang jalanin yang lebih serius lagi. Kemudian aku berharap bahwa ini pernikahan yang terakhir, nggak ada lagi pernikahan aku selanjutnya. Tak butuh waktu lama untuk keduanya saling dekat. Hanya dalam hitungan bulan, sejoli ini merasa sudah saling cocok satu sama lain. Sehingga aku harus melihat pada saat itu sosok yang betul-betul bisa mengerti, bisa sharing, aku ajak ngobrol, terutama dari segi sabar, kemudian egonya rendah. Itu yang aku temukan, karena beberapa kali aku juga kan menguji, enggak secara langsung, oh oke ini oke, dari tampilan sudah oke, enggak bisa begitu. Aku ngelihat, aku coba ajak jalan, ajak komunikasi, bisa nggak mengimbangi dari cara berpikirnya aku nih. Pada saat itu aku dari perjalanan yang kurang lebih beberapa bulan ya, 2-3 bulan, aku nilai ya orang ini cukup memenuhi kriteria aku. Kira-kira seperti itu, gitu loh. Abang ini langsung kenalin ke Umi, ke orang tuanya. Mungkin dari sekiannya cuman aku yang dikenalin, jadi itu yang buat aku oh oke, mungkin dia serius sama aku kayak gitu. Karena langsung dikenalin sama Umi juga bilang baru aku juga nih yang terakhir dikenalin gitu. Umi itu sebutan buat ibu aku ya. Ibu saya itu panggilnya Umi gitu loh. Jadi memang saya ketika sudah serius sama seorang perempuan, ya pasti akan mengenalkan kepada, pertama akan meminta dulu restunya Umi nih, atau restunya ibu saya. Setuju nggak dia? Coba nih dilihat dulu nih, cocok nggak kriterianya. Kalau ibu saya mengatakan, oh ya kayaknya orangnya baik, ya kan, orangnya humble, kemudian latar belakangnya juga keluarganya juga keluarga yang baik-baik, ya kan. Walaupun aku tidak melihat sih orang dari segi bibit bobotnya, enggak melihat itu. Tapi yang penting aku tahu bahwa silsilah keturunannya adalah keturunan orang yang baik. Ini bukanlah kali pertama Insang menikah. Sedari awal berkenalan dengan Firda, ia sudah menjelaskan statusnya yang pernah gagal 2 kali dalam membina rumah tangga. Lantas pernahkah terlintas keraguan di hati Firda akan sosok sang calon suami kala itu? Kan dia kan udah bilang ini yang terakhir, ini yang insaf gitu. Dan aku juga mencoba untuk belajar nyimbangin nih. Oh kan abang agak emosional, jadi aku harus agak sabar. Kalau misalkan sama-sama egois, ya akhir-akhirnya pasti kayak gitu. Jadi aku yakinin diri aku sendiri apakah aku bisa apa enggak gitu. Sebenarnya lebih banyak bicaranya langsung sama abang. Dia lebih nitipinnya juga sama abang. Kalau ke aku cuma, kamu yakin kamu bisa, kamu benar-benar bahagia nggak sama dia, kayak gitu aja sih, nggak banyak terlalu ABCD ya. Kalau orang tua lebih banyaknya. Jadi aku ya yakin aja. Meski baru menjalin hubungan selama 6 bulan, keduanya mantap ke pelaminan. Dan tepat di tanggal 27 Februari 2022, sejoli ini sepakat mengikat janji menuju gerbang pernikahan. Yang pertama, aku sangat menyadarin bahwa aku pada saat itu masuk di usia 40. Ya kan, masuk di usia 40 pada saat pertama kali mau menikah itu ya. Udah menjalan 40, aku berpikir gini, wah ini nggak bisa ditunda-tunda lagi. Harus sesegera mungkin ini harus disegerakan. Apanya lagi yang bisa menghalangin? Kalau dari pihak keluarganya, dari pihak orang tuanya juga sudah setuju, kemudian keluarga saya juga sudah setuju, secara pribadi, personal pun saya juga sudah setuju, saya pikir nggak ada halangan lagi. Kenapa hal-hal yang baik, hal-hal yang ibadah, kenapa nggak disegerakan? Itu sih pemikiran sederhananya, lebih simpelnya seperti itu. Memang kebetulan juga dari udah mulai ABG itu udah mulai mikir, nikah muda aja kayaknya. Lebih ke situ, jadi waktu diajakin awalnya juga kan nggak kepikiran sama abang, nggak tahu juga waktu pertama meeting ya
ya udah berjalan aja sebagai rekan kerja gitu. Pada saat itu makna khususnya sih lebih terkesan kepada tanggal ya, karena pada saat itu tahun 2022 bulan 2 ya kan. Sebenarnya kami berharapnya sih di tanggal 22-nya, tapi karena pada saat itu tanggal 22-nya nggak memungkinkan, ya udahlah kita ambil tanggal 27 aja. Ya viewers, Insang Nasruddin masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya bersama istri tercinta, Firda Az-Zahra. Stay tuned on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.